Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita di video kedua dengan judul Gelombang. Namun sebelumnya Ibu harus memastikan kalian sudah menonton video Ibu yang pertama tentang getaran. Sekali lagi, materi kita ini saling sambung menyambung anak-anak. Jadi Ibu berharap pastikan kalian telah menonton dan menguasai materi tentang getaran. Ini merupakan seri kedua atau kelanjutannya, ya. Baik, langsung aja kita mulai ya anak-anak. Pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau berjalan. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi, sedangkan medium atau zat perantaranya tidak ikut merambat. Ini catatan pentingnya anak-anak ya nih. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi, sedangkan medium atau zat perantaranya tidak ikut merambat. Jadi hanya dilalui saja anak-anak ya. Kita lihat. Nah ini anak-anak. Gelombang adalah getaran yang merambat atau berjalan. Ini loh, ada sumber getaran ya. Sumber getarannya, ini piston yang di sebelah kiri ini anak-anak, dia kan bergerak naik turun. Masih ingat ya? Gerak naik turun ini menunjukkan peristiwa getaran. Kemudian ada getaran ini ya bergerak naik turun. Kemudian si getaran ini tuh berjalan ke kanan anak-anak. Maka dihasilkanlah ini bentuk liuk-liuk seperti ini ya, bukit dan lembah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gelombang, yaitu getaran yang merambat. Berikutnya, dalam perambatannya, gelombang membawa energi, tapi mediumnya tidak ikut merambat. Kalian bisa amati di sini, ada sebuah kapal ya di atas permukaan air laut yang bergelombang. Nah, ini kapalnya ketika dilewati oleh gelombang, dia bergerak naik turun. Tapi posisi kapal tetap ya posisinya, dia nggak ikut bergerak kan sama gelombangnya. Jadi cuma dilewatin aja anak-anak. Gambar ini menunjukkan bahwa gelombang ketika merambat hanya membawa energi, tapi mediumnya tidak ikut merambat. Berikutnya, medium perambatan gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kita akan lihat bedanya. Apa sih gelombang mekanik? Apa sih gelombang elektromagnetik? Yuk. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Jadi gelombang mekanik ini anak-anak ya, dalam merambat dia memerlukan perantara. Tanpa perantara, dia nggak bisa merambat anak-anak. Nah, contoh gelombang mekanik itu adalah gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang air. Nah, mediumnya mana? Nah, ini. Gelombang bunyi itu nanti bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Kemudian gelombang tali, ya berarti mediumnya tali. Kalau gelombang air, berarti mediumnya atau zat perantaranya, ya air itu sendiri, gitu ya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Jadi langsung anak-anak dari sumber getaran bisa langsung diterima. Seperti itu ya. Contohnya gelombang cahaya. Jadi dari sumber cahaya itu matahari bisa sampai ke bumi gitu ya. Padahal di antara matahari dan bumi itu ada ruang hampa. Hampa itu artinya tidak ada partikel sama sekali anak-anak, ya, clear bersih gitu ya. Contoh yang kedua adalah gelombang radio. Selanjutnya contoh gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik ya, tadi baru disebutkan saja, ini menggunakan gambar. Harapannya dengan gambar kalian bisa lebih mengerti anak-anak ya. Ini yang pertama ada speaker menghasilkan bunyi. Nah ini gelombang bunyi, ini air molekul ya, air di sini udara ya, ini molekul atau partikel udara yang merambatkan gelombang bunyi dalam bentuk ini ya, tuh ada bagian rapat renggang. Berikutnya gelombang air nih anak-anak.
Nah, ini kalian bisa lihat ya, ketika tetesan air itu menyentuh permukaan air di bawahnya, terbentuklah gelombang atau riak-riak air. Yang ketiga, ini ada gelombang tali anak-anak. Nah, ini gelombang tali yang dikasih warna merah ini untuk menunjukkan bahwa medium itu tidak merambat, tapi hanya dilewati saja, seperti itu. Contoh gelombang elektromagnetik. Nih, tadi cahaya matahari bisa sampai ke bumi, padahal jarak antara matahari bumi itu sangat jauh ya anak-anak ya, dan terdapat ruang hampa antara matahari dan bumi, tetapi cahaya masih bisa sampai ya tanpa adanya perantara. Ini gelombang elektromagnetik. Yang kedua, ini gelombang radio yang digunakan untuk sarana berkomunikasi astronot di luar angkasa. Di bulan contohnya gitu ya anak-anak ya, di bulan tuh lapisan udaranya sangat tipis gitu ya, hampir hampa udara. Nah, itu mereka berkomunikasi menggunakan gelombang radio seperti itu. Selanjutnya, arah getaran dan arah rambatan. Jadi anak-anak untuk materi gelombang, nanti ada dua istilah ya, ada getaran dan ada rambatan. Nah, masing-masing getaran ini punya arah, rambatan juga memiliki arah. Berdasarkan arah getaran dan arah perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama gelombang longitudinal, yang kedua gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah atau sama dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal tampak sebagai rapatan dan renggangan. Sedangkan gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran. Gelombang transversal tampak sebagai bukit dan lembah. Jadi sekali lagi jangan lupa gelombang itu dihasilkan dari getaran yang merambat. Ya, getaran itu memiliki arah, rambatan atau geraknya juga nanti memiliki arah. Kalau yang searah menghasilkan gelombang longitudinal ya antara getaran dan rambatannya. Tapi yang arah getaran dan rambatannya tegak lurus nanti menghasilkan gelombang transversal. Contoh gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ini ya berupa gambar anak-anak. Longitudinal dan transversalnya kita akan lihat bersama bedanya di mana sih gitu ya. Nah ini anak-anak ya tadi ada gambar speaker menghasilkan suara. Ini arah getaran dan arah rambatannya searah maka menghasilkan gelombang longitudinal. Ini kalian dapat amati ya, ada bagian rapat dan ada bagian yang renggang. Gelombang yang seperti ini ya ini termasuknya gelombang longitudinal. Sedangkan untuk transversal, ini kalian lihat, ini gerakan tangannya ini sebagai sumber getarannya anak-anak. Dia kan bergetarnya naik turun ya, tapi merambatnya ke kanan gitu. Ini kan berarti naik turun ke kanan ini mendatar, berarti tegak lurus antara arah getaran dan arah rambatannya. Maka dihasilkan gelombang yang bentuknya bukit dan lembah seperti ini. Nah ini dia ya, kita dapat amati. Ini yang longitudinal anak-anak, ini getarannya, tangannya bergerak maju mundur ya. Ini arah getarannya. Nah, arah rambatannya juga sama ya ke kanan. Ini kan berarti searah nih anak-anak. Nanti menghasilkan bagian rapat dan bagian renggang. Sedangkan yang ini si tangan ya getarannya itu naik turun, merambatnya juga ke kanan gitu ya. Ini berbeda, si tangannya ini beda ya. Tangannya ini kan sebagai sumber getarannya anak-anak. Yang kiri getarannya maju, mundur gitu ya. Yang kanan ini naik, turun. Tapi arah rambatannya sama-sama ke kanan. Jadi yang sebelah kiri ini searah, kalau yang sebelah kanan ini tegak lurus antara arah getaran dan arah rambatannya. Dihasilkan dua gelombang yang berbeda. Yang searah rapat renggang, yang tegak lurus jadinya bukit dan lembah. Menghitung jumlah gelombang. Nah, ini dia anak-anak. Untuk gelombang transversal yang berupa bukit dan lembah, yang dinamakan satu gelombang itu kalau paketnya komplit
ya, maksudnya paket komplit itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, anak-anak. Ya, jadi ini satu gelombang itu ini anak-anak. Nih, ini yang dimaksud satu gelombang transversal, terdiri dari satu bukit utuh dan satu lembah utuh. Dari titik awal ini ya 0 sampai titik ini. Ini yang namanya satu gelombang. Nih ya, ini satu gelombang. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, itu sama anak-anak, kan ada dua bagian ya, rapatan tenggangan. Berarti satu gelombang itu terdiri dari satu bagian rapat dan satu bagian renggang. Ini yang namanya satu gelombang longitudinal. Seperti ini. Berarti di gambar ini anak-anak ya ada dua gelombang longitudinalnya ya. Ini kan rapat renggang, satu gelombang. Ini rapat renggang lagi, ini satu gelombang lagi. Berarti untuk gambar ini ada N-nya, ya. Jadi jumlah gelombang itu nanti dilambangkan dengan huruf N kecil. N-nya ada dua gelombang. Nih. Berikutnya, nah kalau yang transversal, berarti anak-anak, ya kalau kita lihat di sini, kita akan, ini kan tadi satu gelombangnya, anak-anak nih. Sekarang kita akan lihat. Berarti kalau hanya satu bukit saja, itu nilainya berapa gelombang? Ya, diambil nih ya, satu bagian bukit aja. Kan tadi kalau satu gelombang tuh satu bukit dan satu lembah. Nah, kalau cuma satu bukit aja, berarti nilainya ini hanya setengah gelombang anak-anak. Satu lembah aja juga ini setengah. Ini setengah. Berarti pada gambar ini ada setengah, tambah setengah, tambah setengah. Jadi nanti nilainya ada 1,5 gelombang atau 3/2 gelombang. Yang di sini tadi sudah jelas ya, ada 2 gelombang. Nah, untuk gelombang transversal itu dimungkinkan anak-anak kalau misalnya nih satu bukitnya itu dibagi lagi gitu ya. Jadi ini dimungkinkan anak-anak. Ini misalnya satu bukitnya dibagi lagi seperti ini. Nah, masing-masing ini dibagi jadi 2, maka nilainya setengah bukit itu adalah 1/4 anak-anak. Ini nilai terkecil untuk gelombang transversal, bernilai 1/4. Mirip sama getaran ya. Sedangkan kalau yang longitudinal pada umumnya nilai terkecil itu setengah. Ya, setengah gelombang, satu bagian rapat dan satu bagian renggang. Ini nilai terkecilnya setengah untuk yang longitudinal. Baik, kita akan lanjut. Di slide berikutnya, Ibu Santi sudah menyediakan latihan soal gitu ya. Nah ini, mari mencoba. Hitunglah jumlah gelombang yang terbentuk. Nah ini yang pertama anak-anak, kita lihat. Kita buat dulu garis batasnya ya. Jadi kalau kita lihat, posisi awalnya ini anak-anak ya, titiknya di sini. Nih awalnya di titik ini, gelombangnya akhirnya di titik ini gitu ya. Nah ini kita kasih batas dulu. Nah, berarti anak-anak ini di sini ada setengah bukit. Tadi setengah bukit itu kan bernilai 1/4. Nah ini lembah utuh. Lembah utuh itu nilainya setengah. Ini bukit utuh setengah. Lembah utuh lagi setengah. Nah ini setengah bukit, ini 1/4. Sudah nilai atau jumlah gelombangnya tinggal kalian tambahkan. Yang setengah dulu ya, setengahnya ada 3 nih. Setengah tambah setengah itu 3/2. Ditambah 1/4 dan 1/4. Jadi nanti di sini N ya jumlah gelombangnya setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah ini ya depan belakangnya ada 1/4 dan 1/4. Nah ini setengahnya ada 3, itu nilainya 3/2 ditambah 1/4 tambah 1/4 itu setengah. Nah 3/2 ditambah setengah itu adalah 4/2 atau bernilai 2 gelombang. Kemudian contoh berikutnya,
Nah, ini dia. Kita coba lagi ya. Seperti tadi anak-anak caranya. Kita lihat dulu posisi awal gelombangnya itu dari sini, titik ini. Dan ini akhirnya. Nah, bikin garis bantu dulu anak-anak di sini ya. Kemudian caranya sama, anak-anak dikasih yang utuh dulu deh ya. Ini setengah, ini bukitnya aja setengah, lembahnya aja setengah. Setengah, ini setengah bukit bernilai 1/4. Kemudian ini setengah lembah juga nilainya 1/4. Langsung aja ya anak-anak, bisa kan ya? Yang setengahnya dulu nih. Setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Setengahnya ada 4. 4 dikali setengah tuh 2 anak-anak ya. Kemudian 2, ini lebihnya ada 1/4 ditambah 1/4, setengah gitu ya. Maka untuk gelombang ini jumlahnya ada N sama dengan, tadi 2 ditambah setengah, 2,5 ya. Ada 2,5 gelombang. Bisa kan anak-anak 2,5 ini dari, ini loh, setengah, tambah setengah, ini ya. Kemudian ada 1/4 sama 1/4, itu kan juga nilai setengah ya. Lanjut, gambar berikutnya. Nah, ini dia. Berikutnya kita hitung lagi. Posisi awal ada di sini. Ya, ini akhirnya ada di sini. Nah, yang utuh dulu, ini lembah utuh setengah. Bukit utuh setengah. Lembah lagi setengah. Bukit lagi setengah, lembah lagi setengah. Nah, di sini ya di depan ini ada setengah bukit, nilainya 1/4. Kita jumlahkan anak-anak. Yang setengahnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali setengah itu 5/2 ya, atau 2,5. 2,5 ini ada 1/4. 2,5 ditambah 1/4 anak-anak. Jadi nanti N-nya 2,5 ditambah 1/4. Ya, hasilnya adalah 2/3/4. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, ini dia sekarang yang longitudinal ya. Tadi kan ini transversal nih, 3 contoh sebelumnya. Berikutnya ini gelombang longitudinal. Kita hitung, ada berapa bagian rapat, ada berapa bagian renggang. Nih anak-anak, rapat, setengah. Bagian renggang, setengah. Rapat lagi, setengah. Renggang lagi, setengah. Rapat lagi, setengah. Nah, tinggal dihitung ada berapa tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setengahnya ada 5. Berarti 5 dikali setengah gitu ya anak-anak. 5 dikali setengah, itu nanti nilainya ini ya. N sama dengan 5 kali setengah. Adalah 5/2 atau 2,5 gelombang. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih memahami, sudah bisa untuk menghitung atau menentukan jumlah gelombang? Pastikan pada bagian ini kalian benar-benar menguasai materinya. Karena menghitung jumlah gelombang itu akan terus digunakan untuk materi kita selanjutnya anak-anak. Ya, jadi ini dasarnya dulu nih. Pastikan dasarnya udah bisa ya. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Istilah dalam gelombang. Nah, ini dia ya. Yang pertama, amplitudo. Itu di getaran kan udah belajar amplitudo ya. Nah, gelombang juga ada amplitudo anak-anak. Merupakan simpangan terbesar, yakni tinggi bukit atau dalamnya lembah. Jadi yang namanya amplitudo itu ini anak-anak, tingginya bukitnya berapa? B aksen itu amplitudo atau dalamnya lembah. D aksen. Ya, bukit itu yang apa namanya? Menonjol, sedangkan lembah itu yang cekungan ya anak-anak ya, seperti ini. Yang kedua, dasar gelombang. Adalah titik terendah pada gelombang, yakni titik D atau titik H. Jadi yang namanya dasar gelombang itu titik ini ya, posisi terendah dari lembahnya itu ini titik D dan H. Nah, selain dasar ada puncak gelombang. Puncak itu merupakan kebalikannya dasar ya. Jadi kalau dasar tadi titik terendah, ini puncak titik tertinggi pada gelombang, yaitu titik B dan titik
F. Lembah gelombang. Nah, ini lembah tuh yang lengkungan ya, lengkungan ke bawah. C, D, E nih ya, cekungan nih. C, D, E yang kayak mangkok anak-anak. Sedang atau G, H, I. Ya, ini namanya lembah. Nah, bukit itu lengkungan yang ke atas nih, yang menonjol ke atas. Ini A, B, C atau E, F, G. Sepertinya tidak sulit kan anak-anak ya tentang istilah dalam gelombang ini. Kalian tentunya udah bisa lah ya bedain antara bukit dan lembah, puncak dan dasar, seperti itu. Berikutnya, besaran dalam gelombang. Ada apa aja sih yang akan kita pelajari dalam gelombang? Yang pertama, ada panjang gelombang. Adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Lambangnya ini lambda, satuannya meter. Yang kedua ada frekuensi gelombang. Adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Lambangnya F, satuannya Hertz atau Hz. Ketiga, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Lambangnya T besar, satuan sekon atau detik. Yang keempat, cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik. Lambangnya V, satuannya meter per sekon. Jadi dalam gelombang kita akan mempelajari ada 5 besaran ya. Panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, cepat lambat gelombang, dan jangan lupa amplitudo gelombang yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, ini persamaan dalam gelombang anak-anak. Untuk mencari V ini ya, cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi ini ya. Lambdanya panjang gelombang, F-nya frekuensi, V-nya ini kecepatan atau cepat lambat gelombangnya. Ini segitiga rumusnya anak-anak. Nah, kita akan mencoba mengerjakan latihan soalnya ya anak-anak ya. Di sini. 1. Sebuah gelombang pada tali memiliki panjang gelombang 60 cm dan frekuensi 2 Hz. Berapa cepat lambat gelombang itu? Nah, ini yang ditanya cepat lambat gelombangnya. Seperti biasa anak-anak dalam menyelesaikan soal-soal fisika, kalian harus mengikuti tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, diketahui. Jadi dari soal kita itu dapat data apa aja ya. Nih kita lihat di sini ada data 60 cm dan ada 2 Hz. Ini akan kita data di sini anak-anak. Tuliskan diketahui. 60 cm itu menunjukkan panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambangnya tadi ya, lambda. Ada lambda 60 cm. Kemudian 2 Hz, ini frekuensi. Lambangnya F. 2 Hz. Nah, cm ini kita ubah dulu ke dalam meter. Centimeter ke meter tuh dibagi 100 anak-anak. Atau kita coret nolnya gitu ya, jadi 6/10 meter. Ditanya cepat lambat gelombangnya, V-nya berapa gitu ya. Yuk kita tuliskan di sini jawabannya. Jawab V sama dengan, tuliskan rumusnya, lambda dikali frekuensi. V sama dengan, lambdanya 6/10 dikali F-nya 2. Jadi V sama dengan, ini boleh ya 2 sama 10-nya dicoret. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. Jadi tersisa 6/5 atau bentuk desimalnya 1,2 meter per sekon. Ini dia nilai cepat lambat gelombangnya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Suatu gelombang mempunyai periode 2 sekon dengan panjang gelombang 120 cm. Berapa cepat lambat gelombang tersebut? Sama ya anak-anak ya, kita data dulu nih dari soal. Kita dikasih
data apa aja sih, besaran apa aja gitu ya, diketahui. Ada periode, nih periode. Ingat periode lambangnya T besar. Itu 2 sekon. Kemudian ada panjang gelombang 120 cm, itu lambdanya. 120 cm, jangan lupa diubah dulu ke meter, dibagi 100, coret dulu nolnya. Jadi nanti 12/10 meter. Yang ditanya itu cepat rambat gelombangnya atau V-nya gitu ya, yang ditanya V-nya. V-nya berapa? Sini ya, jawab. Kita tuliskan V sama dengan lambda dikali frekuensi. V sama dengan, kita punya lambda 12/10. Kita punya frekuensi, nah ini dia anak-anak, frekuensinya belum ada ternyata ya. Di soal itu dikasih taunya periode. Tapi kan kalian udah belajar ya hubungan periode dan frekuensi. Yang belum, sekali lagi lihat video Bu Santi yang pertama tentang getaran ya. Periode dan frekuensi itu saling terbalik ya anak-anak ya. Jadi kalau ada periode 2 sekon, nilai frekuensinya berarti setengah Hz. Ini dia, langsung masukin frekuensi setengah. Kemudian kita bisa sederhanakan dulu ya, ini dicoret 12 sama 2-nya. 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Maka nanti tersisa 6/10. Atau V-nya 0,6 meter per sekon. Nah ini dia, selesai anak-anak. Nomor 2. Berikutnya soal nomor 3. Suatu gelombang mempunyai cepat rambat 5 meter per sekon dan frekuensi 4 Hz. Hitunglah panjang gelombangnya. Yuk langkahnya. Diketahui. Ini ya, ada cepat rambat. V berarti 5 meter per sekon. Kemudian ada frekuensi 4 Hz. F 4 Hz. Yang ditanya ini panjang gelombangnya. Lambdanya berapa gitu ya. Maka jawab, tuliskan rumusnya. V sama dengan lambda kali frekuensi. V-nya 5, lambdanya tetap lambda dulu ya, kali frekuensinya 4. Nah, kita mau cari lambda, berarti frekuensinya pindah ruas. Padahal lambda sama 4 ini hubungannya perkalian. Perkalian kalau pindah ruas nanti jadi, ya berubah ya, jadi pembagian. Jadi membagi nih 4-nya. Nah ini 5, tulis dulu, karena kan 5 memang sudah ada di ruas kiri dari awalnya. Ini 4-nya pindah, jadinya per 4. Sama dengan lambda. Nah sudah tukar posisi bola anak-anak. Lambda sama dengan 5/4 atau 1,25 meter. Tuh dia. Sejauh ini bisa ya anak-anak ya? Yuk kita akan lanjut ke nomor terakhir. Tentukan amplitudo dan banyaknya gelombang yang terbentuk. Nah ini 4A dan 4D dulu ya. Kita selesaikan, soalnya berupa gambar. Kita lihat dulu anak-anak. Amplitudo, tadi tingginya bukit atau dalamnya lembah. Berarti pada gambar ini yang namanya amplitudo, ini kan bukitnya nih. Ya, ini puncaknya, ini dasarnya ya, dalamnya lembah. Ini anak-anak ya yang menunjukkan amplitudo. Jadi 4 yang A itu kita bisa tuliskan amplitudonya adalah 5 cm. Kemudian banyak gelombang, seperti tadi anak-anak. Kalian tulis aja di sini. Lembah ya, satu lembah itu nilainya setengah, bukit setengah, lembah setengah, bukit setengah. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti nanti jumlah gelombangnya N sama dengan 4 dikali setengah. Kan ada setengahnya ada 4 ya anak-anak ya, ada 4 kali nih. Maka nilainya 2 gelombang, yang 4A. Sedangkan yang 4D, amplitudo berarti yang ini ya, 2 cm, ini amplitudonya anak-anak. Ada A,
2 cm. Kemudian jumlah gelombang itu N. Nah, ini kita lihat dulu, ini ada 1/4 ya, nih, ini 1/4. Ini juga nih, sisa 1/4. Yang utuhnya dulu deh, ini setengah, bukitnya aja juga setengah. Setengah tambah setengah tuh 1. 1 tapi tersisa gitu ya, ini setengah bukit kan nilainya 1/4. Di sini ada setengah lembah, nilainya juga 1/4. Jadi ini setengah tambah setengah 1, 1/4 tambah 1/4 itu setengah. Maka kalau kita jumlahkan semua, ada 1,5 gelombang. Atau kalian bisa tuliskan 3/2 boleh, atau 1,5 juga boleh. Berikutnya C dan D. Ya, ini caranya sama. Kita lihat untuk C dan D, amplitudonya berarti yang ini ya, 3 cm. Ini amplitudonya. Kita tulis di sini. Amplitudo 3 cm. Kemudian banyak gelombang gitu ya. Kita lihat di sini utuhnya dulu. Ini bukit utuh bernilai setengah. Lembah utuh setengah, bukit utuh setengah. Nah, ini lembahnya cuma setengah gitu ya, setengah bagian. Berarti nilai 1/4. Udah anak-anak, banyaknya gelombang, tinggal kalian hitung. Setengah tambah setengah tambah setengah tambah 1/4. Itu hasilnya adalah setengahnya 3 kali itu 3/2 ya, ditambah 1/4. 1,5 ditambah 1/4. Berarti 1/3/4 anak-anak. Nah, ini dia nilainya. Yang terakhir, amplitudonya ini ya, 4 cm. Ini juga sama. Itu amplitudonya. Amplitudo nilainya 4 cm. Kemudian banyaknya gelombang, ini kan bukit utuh setengah, lembah utuh setengah. Bukit lagi setengah, lembah lagi setengah, bukit lagi setengah. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 nilai setengahan gitu ya, jadi 5 kali setengah. Hasilnya adalah 5 dikali setengah. Itu 5/2 atau 2,5 gelombang gitu ya. Bagaimana anak-anak sejauh ini? Penjelasan dari Ibu cukup bisa dimengerti? Baik anak-anak, penjelasan tentang gelombang cukup sampai di sini beserta latihan soalnya. Nah, silakan nanti kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal latihan yang sudah Ibu Santi siapkan dalam bentuk Google Form. Untuk penonton lain ya yang bukan murid Bu Santi di Penabur, bisa juga nanti mengerjakan latihan soalnya. Ibu akan kasih link Google Form-nya di deskripsi YouTube video ini. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya, biar Bu Santi tambah bersemangat nih bikin video-video pembelajaran berikut-berikutnya. Kalau mau kasih masukan-masukan juga boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian yang merasa bermanfaat tentang video ini bisa kasih jempolnya atau like-nya. Baik anak-anak, Ibu Santi undur diri. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.